Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debi Pramana Gilang Ramadan. Saya dari Tadris IPS IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian peta. Oke, saya akan menerangkan tentang pengertian peta. Peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Peta dapat disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa, yang artinya taplak atau kain penutup meja. Tapi secara umum pengertian peta yaitu sebuah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan memakai skala tertentu. Suatu peta merupakan representasi dua dimensi dari suatu ruangan atau tiga dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut dengan kartografi. Banyak peta memiliki skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta disebut dengan atlas. Pengertian peta menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Erwin Rice. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil dengan berbagai kenampakan dan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Yang kedua menurut ICA, International Cartographic Association. Peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Selanjutnya adalah fungsi peta. Yang pertama yaitu peta berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, berfungsi untuk memperlihatkan ukuran atau luas jarak dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, berfungsi untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang keempat, berfungsi untuk membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan disurvei. Maksudnya yang akan diteliti. Kelima, berfungsi untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Yang keenam, berfungsi untuk alat analisis atau mendapatkan suatu kesimpulan. Yang ketujuh, berfungsi untuk alat menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. Yang kedelapan, berfungsi untuk alat-alat mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena atau gejala geografi di permukaan bumi. Adapun tujuan dari pembuatan peta yaitu yang pertama menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi, yang kedua menganalisis data seperti perhitungan volume, yang ketiga memberikan informasi dalam perencanaan tata kota dan pemukiman. Selanjutnya adalah komponen peta. Peta adalah sebuah alat bantu dalam geografi. Sebuah peta ideal harus bisa dibaca dan dipakai dengan mudah. Adapun komponen-komponen peta yaitu yang pertama judul peta, karena peta harus dikasih judul untuk identitasnya yang mencerminkan isi peta, atau umumnya judul diletakkan di bagian tengah dan di luar garis tepi. Yang kedua adalah mata angin. Mata angin harus dicantumkan juga dalam peta untuk mengetahui sebuah arah utara, selatan, barat, maupun timur. Yang terusnya adalah yang ketiga, yaitu skala peta. Skala peta adalah suatu komponen yang sangat penting dalam peta karena fungsinya untuk menunjukkan perbandingan antara jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Skala ada 3 macam, yaitu skala angka, skala garis, dan skala verbal. Yang keempat adalah simbol. Pada peta umumnya mempunyai simbol-simbol yang dipakai sifatnya yaitu tetap. Yang selanjutnya adalah simbol. Pada peta umumnya mempunyai simbol-simbol yang dipakai sifatnya tetap, misalnya simbol kota, simbol mata angin, atau jalan kereta api. Contohnya seperti itu. Jenis-jenis simbol ada beberapa, yaitu
yang pertama simbol titik, yang kedua simbol garis, yang ketiga simbol area, yang keempat simbol aliran, dan yang kelima simbol barang. Keenam adalah simbol lingkaran, yang ketujuh yaitu simbol bola. Yang kelima adalah legenda. Legenda adalah menjadi kunci untuk membaca peta karena berisikan keterangan simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Yang selanjutnya adalah warna peta. Warna peta digunakan untuk membedakan kenampakan atau objek di permukaan bumi yang memberikan kualitas dan kuantitas simbol di peta dan untuk keperluan estetika peta. Warna simbol dalam peta terdiri dari 8 warna, yaitu yang pertama warna hijau, yang kedua warna merah, yang ketiga warna hijau muda, yang keempat warna kuning. Yang kelima warna coklat terang, keenam warna coklat, ketujuh warna biru keputihan, dan kedelapan warna biru muda, kesembilan warna biru tua, dan habis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang garis astronomi. Garis astronomi terdiri atas garis lintang, garis bujur. Garis-garis itu berguna untuk mengetahui sebuah posisi absolut suatu objek pada peta. Selanjutnya adalah garis tepi. Garis tepi adalah sebuah garis untuk membatasi ruang peta, umumnya berbentuk persegi 4. 9 adalah sumber peta. Sumber peta ini perlu dicantumkan untuk meyakinkan pengguna bahwa peta tersebut berasal dari instansi atau lembaga yang berkompeten dalam pembuatan sebuah peta. 10 adalah tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta ini berfungsi untuk mengetahui kapan tahun terbitnya suatu peta atau dibuat. Tahun pembuatan peta ini yaitu sangat penting dicantumkan khususnya pada peta yang sifat datanya selalu mengalami perubahan. Yang selanjutnya yaitu inset peta. Inset adalah peta kecil yang disisipkan pada peta utama, yaitu mempunyai beberapa macam inset, yaitu inset menunjukkan lokasi, inset penjelasan, dan inset penyambung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis peta, yaitu yang pertama berdasarkan isinya, yaitu satu peta umum, yang kedua peta khusus, yang kedua yaitu berdasarkan sumber datanya, yaitu peta turunan atau derived map, yang kedua peta induk. Yang ketiga adalah peta berdasarkan skala. Yang pertama peta kadaster, yang kedua peta besar, yang ketiga peta sedang, yang keempat peta kecil, dan yang kelima peta geografis. Yang keempat adalah berdasarkan bentuknya. Pertama adalah peta datar, yang kedua peta timbul, yang ketiga peta digital, yang keempat peta garis, dan yang kelima peta foto. Yang selanjutnya adalah peta berdasarkan tingkat kedetailannya. Yang pertama peta detail, peta yang skalanya 1:25.000. Yang kedua yaitu peta semi detail, peta yang mempunyai skala 1:50.000. Yang ketiga yaitu peta tinjau, peta yang mempunyai skala 1:250.000. Terima kasih penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.